orang yang paling menginspirasi, agak susah ya kalau jawab siapa yang paling menginspirasi karena nggak ada. Jujur memang nggak ada. Jadi berasal dari keinginan saja sih. Saya lulusan STM, jadi STM pada waktu itu pengennya kerja dan kerja di pabrik, sempat di pabrik gula, tapi hanya bertahan selama 1 bulan. Habis itu resign. Nah, ketika resign dari pabrik gula, habis itu nggak tahu harus ngelakuin apa di rumah, mau kuliah juga nggak ada keinginan juga, malas juga pada waktu itu. Akhirnya untuk ngisi kosongan waktu ya ikut kursus sana sini. Pertama kali program yaitu di Maesa, itu pun diantar orang karena memang nggak ada niat dari saya, dipaksa, dibujuk, udah ikut di sini aja. Nah, ketika ikut kursus kesana kemari, akhirnya saya sampai di Kresna, dan baru di Kresna lah saya diminta untuk ngajar. Pada waktu itu kelas pertama saya di program HP 4, kelas pertama. Karena memang tidak ada pengalaman background ngajar, karena backgroundnya STM, sedikit urakan pada waktu itu. Jadi mau nulis di papan bagus juga nggak bisa, terus melatih omongan di depan juga nggak bisa. Intinya masih sangat kacau karena memang tidak ada background pengajar, baik secara omongan, tulisan, nggak ada. Nah, pada waktu itu istri dengan sabar nuntut saya ngajarin bagaimana nulis, bagaimana berbicara di depan orang, bagaimana nyusun materi dan sebagainya. Dan pada waktu itu Misri juga bilang harus ada role model, kamu ingin seperti siapa, tiru gaya ngajarnya. Nah, baru di situ saya mau nggak mau harus cari role model. Role modelnya siapa? Pada saat itu pengajar yang saya suka gaya ngajarnya di Kresna itu Bapak Ahmad Mutohar, seperti itu. Jadi kalau yang menginspirasi siapa, nggak ada, karena ngalir aja. Tapi kalau role model pertama saya itu adalah Bapak Ahmad Mutohar. Dari gaya ngajarnya beliau, penyusunan materinya, itu waktu itu saya suka ke Bapak Ahmad Mutohar. Itu di Kresna tahun 2007 sampai 2009, saya 2 tahun di Kresna. Nah, setelah itu saya pindah ke lembaga lain. Di Kresna saya resign, setelah 2 tahun saya resign karena merasa udah cukup di sana. Saya belajar lagi ke lembaga lain, ke Elfas pada waktu itu. Nah, di Elfas ternyata dimintai ngajar juga. Dan ada pengajar yang menjadi role model saya juga pada waktu itu, yang menginspirasi saya ketika ngajar grammar itu harus seperti apa. Bapak Son Haji itu kelas pertama saya di Elfas, waktu itu beliau ngajar BP2. Jadi yang pertama yang menjadi role model saya Bapak Ahmad Mutohar, yang kedua Bapak Son Haji. Seperti itu. Berapa tahun di Elfas, Pak Budi? Di Elfas masuk tahun 2010, resign tahun 2021. Setelah tahun 2021, karena sudah cukup lama di Elfas, sudah 10 tahun, mau ikut lembaga lain juga sangat tidak mungkin. Maka pilihan yang paling logis pada waktu itu ya saya harus buka perusahaan sendiri, mulai merintis sendiri apapun yang terjadi. Karena setelah di Elfas, ketika saya gabung kemarin kok kayaknya apa ya, sudah tidak ada yang saya cari lagi gitu loh. Jadi ketika saya join lembaga itu, memang misi kerja iya, tapi ada sesuatu yang saya cari, yaitu bagaimana mengajar itu, bagaimana menyusun materi. Dan ketika di Elfas saya merasa sudah dapat, ya waktunya saya mengaplikasikan secara mandiri apa yang sudah saya peroleh, baik di lembaga pertama di Kresna ataupun di Elfas. Jadi udah nggak join di lembaga yang lain lagi, mantapkan diri untuk buka sendiri apapun yang terjadi. Ternyata bikin nama itu tidak semudah yang dibayangkan. Bikin program lebih mudah kayaknya daripada harus bikin nama.
nama-nama yang berkembang di Pare waktu itu saya amati ada nama-nama yang bersifat filosofis, seperti lembaga pertama itu Kresna diambil dari tokoh pewayangan. Itu Pak Bas bercerita kenapa harus Kresna namanya, karena Kresna ingin menjadi tempat kembali, menjadi guru. Ketika siswanya ada masalah apa, maka tempat kembalinya ke Kresna, gurunya ada di Kresna. Seperti itu. Jadi ada nama filosofis yang dibentuk. Ada juga nama-nama yang berupa singkatan, itu juga ada di Pare. Ada BEC, Basic English Course, ELFAS, lembaga kedua tempat saya bernaung, itu juga singkatan English Language as Foreign Application Standard. Oke. Ada juga yang filosofis itu titik nol, filosofis sekali. Nah, dari situ saya menimbang-nimbang apa ya, pakai nama singkatan atau nama filosofis. Akhirnya saya lebih memilih untuk memberi nama yang bersifat filosofis 180. Kenapa 180? Karena ada yang pertama, 180 itu adalah jumlah sudut yang ada di segitiga, di mana segitiga adalah bangunan terkuat, pola bangunan terkuat. Mudah-mudahan 180 kuat menghadapi tantangan seperti itu. Ada lagi yang kedua, karena 180 itu titik balik. Jadi semua orang pasti ingin yang namanya titik balik. Dan 180 ini adalah titik awal saya merintis sebuah sebuah lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik saya nanti ke depannya setelah saya lama ikut di lembaga. Ada lagi yang ketiga, ada dua angka yang saya sangat sukai di 180 ini, angka 0 dan angka 8, yaitu angka yang tidak pernah ada ujungnya. Ya kembalinya ke situ-situ aja. Angka yang tidak terbatas itu angka 8. Jadi 8 kan simbol ketidakterbatasan. 0 tempat kembali ke semula. Itu dua angka yang saya sukai. Kalau yang lain kan ada putusnya 08 enggak. Maka ada nilai filosofis yang ada di 180. Mulai dari titik awal, titik balik saya ketika memulai sesuatu, ada kekuatan di situ, ya saya harapkan nanti bisa kuat, bisa bertahan. Dan ya karena saya di rumah, kembali ke rumah ya angka 0 dan angka 8 kayak yang paling cocok untuk mewakili diri saya. Maka dibilang angka 180. Untuk saat ini yang ada hanya TOEFL, lebih fokus ke TOEFL. Ada TOEFL 4.0 sama TOEFL 5.0, dimana untuk yang program TOEFL 4.0 itu lebih pada pengenalan pola soal TOEFL seperti apa. Jadi kalau teman-teman belum tahu TOEFL seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya, terus medan TOEFL itu seperti apa, berarti silakan masuk program TOEFL 4.0. Nah, untuk dapat skor tinggi itu tidak hanya tahu medan, yang kedua harus punya jam terbang. Untuk nama jam terbang ada di TOEFL 5.0. Seperti itu. 4.0 dan 5.0 itu merepresentasikan goal kalian. TOEFL 4.0 itu merepresentasikan ketika Anda keluar dari program itu nilainya masih di angka 4 karena masih tahu medan aja. Harapan saya di angka 47, 48 lah. 480, 490 masih di angka 4. Itu rata-rata skor yang diraih di teman-teman TOEFL 4.0. Tapi kalau yang sudah tahu medan, perbanyak jam terbang di 5.0 itu rata-rata udah di atas 500-an. Namanya 5.0. Targetnya 500 ke atas. Seperti itu.